Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu para jamaah pengawasan malam Kamis yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Kita semuanya masih diberikan kenikmatan untuk menghadiri majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang penuh berkah, membawa kebaikan bagi kita sekalian. Mudah-mudahan dengan majelis ini pula Allah memberkahi umur kita dalam ketaatan, dan juga kita senantiasa diberikan kesehatan dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang memberatkan, yang mudah-mudahan juga senantiasa diberikan keberkahan rezeki, dan kita termasuk di antara hamba Allah yang senantiasa istiqomah. Di kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tuntunan sholat tarawih. Baca 17 aturan sholat tarawih. 17 aturan sholat tarawih. Sholat tarawih termasuk qiyamul lail atau sholat malam. Akan tetapi sholat tarawih ini dikhususkan pada bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih adalah sholat malam yang dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi qiyamul lail, sholat malam, itu yang dimaksudkan di bulan Ramadan kita kerjakan dengan kita menyebutnya sholat tarawih. Maka ketika Imam Nawawi menjelaskan hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan salat malam di bulan Ramadan, Imam Nawawi katakan salat malam yang dimaksudkan adalah salat tarawih. Maka dia melakukannya atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni. Berarti kesimpulannya sholat tarawih itu sama dengan sholat malam. Namun perlu dibedakan ibu-ibu, bapak sekalian, kalau sholat tahajud itu istilah berbeda. Sholat tahajud itu adalah sholat yang dikerjakan setelah bangun tidur malam. Ya, sholat tahajud itu adalah sholat yang dikerjakan setelah bangun tidur malam. Jadi kalau ada yang lek-lekan sampai jam 3 tidak tidur sama sekali terus lakukan sholat ketika itu tidak disebut sholat tahajud, namun disebut sholat malam. Tidak disebut sholat tahajud. Istilah tahajud itu secara bahasa artinya bangun tidur. Kalau belum tidur dulu maka tidak disebut tahajud, namun nanti masuk dalam istilah apa? Sholat malam, qiyamul lail. Tetap dapat pahala juga sama. Namun istilah saja yang membedakan. Ya, istilah saja yang membedakan di sini. Terus nomor 2. Sholat ini dinamakan tarawih yang artinya istirahat. Karena orang yang melakukan sholat tarawih beristirahat setelah melaksanakan sholat 4 rakaat. Jadi ada yang memilih melakukan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Ada yang memilih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 cara ini boleh.
Biasanya yang Nabi SAW lakukan atau dicontohkan oleh para ulama, mereka setiap kali 4 rakaat itu duduknya lebih lama. Lakukan 4 rakaat lagi, duduknya lebih lama. Karena memang tarawih itu sholatnya nyantai. Maka tarawih itu berasal dari kata istirahat, yang artinya apa? Istirahat. Ini sebelum saya lanjut, mohon maaf nanti ada beberapa kritikan yang nanti saya akan sebutkan di sini untuk sholat tarawih. Namun perlu dipahami di sini, ini cuma sekedar nanti meluruskan beberapa pemahaman atau ya yang selama ini kita lakukan lah. Tarawih kalau saya tadi katakan atau dikatakan oleh para ulama itu istirahat, maka sebenarnya para jamaah itu tidak dibebani dengan zikir-zikir yang berat. Para jamaah tidak dibebani dengan zikir-zikir yang berat. Contoh, setiap jenengan sholat tarawih duduk istirahat mau beralih berdiri lagi, ada nggak zikir-zikir antara itu? Ada nggak di masjid-masjid zikir seperti itu? Ada. Teriak-teriak nggak? Dengan suara jahar atau enggak? Iya. Mbok jujur wae ta? Iya. Iya kan? Iya. Yang pertama, kalau yang Nabi SAW lakukan antara duduk istirahat ada yang 2-2 atau 4-4. Asalnya Nabi SAW tidak lakukan zikir sama sekali, alias tidak ada zikir tertentu. Maka tidak ada zikir tertentu antara duduk istirahat tadi. Yang kedua, zikir itu asalnya dengan suara lirih, tidak dengan suara keras. Dan ini yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi SAW. Coba jenengan bandingkan sendiri antara zikir dengan suara lirih dengan zikir dengan suara keras. Kira-kira energi yang habis lebih banyak mana? Lirih apa banter suaranya? Banter suaranya nggih? Pakai mic seperti ini, energinya habisnya lebih banyak kan daripada lirih. Saya baca subhanallah, 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 lirih. Dibandingkan saya teriak keras-keras, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mana yang energinya habis lebih banyak? Keras ya, keras. Satu. Contoh lagi, saya ingin tunjukkan saja mana yang lebih bagus, lirih atau keras. Jenengan kalau datang ke, ya taruhlah kita mau menghadap bupati lah, ya, atau Pak Camat lah, atau Pak Lurah lah. Jenengan ngomong dengan Pak Lurah misalnya, itu dengan suara yang keras, opo lirih, cukup saja dengan suara yang dia dengar kalau kita berhadapan langsung. Apa teriak-teriak? Lirih kan? Lirih menunjukkan sopan. Iya toh? Lirih menunjukkan kita itu santun. Apalagi kalau jenengan mau berzikir, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, lirih itu lebih bagus. Dan juga kalau lirih, Bapak Ibu sekalian, zikir dengan lirih, doa dengan lirih, kita punya keimanan yang bagus pada Allah. Karena kita yakin Allah itu jauh di atas langit sana, Allah menetap tinggi di atas langit sana, namun Allah itu dekat dengan kita. Kita meyakini ilmu Allah. Allah tidak butuh jarak yang dekat dengan kita, dan walaupun jauh, Allah Subhanahu wa taala punya sifat qarib, punya sifat dekat. Allah tahu apa yang kita baca, Allah tahu apa yang kita panjatkan, Allah tahu kita sedang berdoa minta apa. Meskipun kita lirih, Allah tahu juga dengan doa-doa kita. Sehingga ini yang menunjukkan seperti pendapat dari Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkan berbagai macam alasan kenapa zikir dan doa itu lebih bagus dengan lirih daripada dengan suara keras. Maka biasanya Nabi SAW itu bersolat, zikirnya itu lirih, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wa ikram. Beliau tidak menyampaikan zikir-zikir ini dengan suara keras kecuali mungkin untuk tujuan mengajarkan, namun asalnya dengan suara lirih. Itu lebih tenang.
juga kita lebih beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tahu Allah itu Maha mendengar zikir atau doa yang kita panjatkan. Sehingga kembali ke masalah tadi, zikir antara sholat tarawih tadi, ya, itu ya silakan. Ini saya cuma sampaikan saja nggih. Dan silakan itu dipertimbangkan. Di zikir yang bagus cukup dengan suara lirih, tanpa dikomandoi, tanpa dipimpin. Terus yang ketiga, para ulama sepakat bahwa hukum salat tarawih adalah sunnah atau dianjurkan, bukan wajib. Salat tarawih hukumnya sunnah bukan wajib, namun bukan berarti kita mudah-mudahan tinggalkan. Apalagi kalau sudah menjelang akhir Ramadan, sudah mau lebaran. Salat tarawih itu kadang jamaahnya pindah ke mal-mal, pindah ke toko-toko baju, pindah ke swalayan-swalayan, full. Itu menjelang H-2, H-3. Ibu-ibu tambah lagi itu toko-toko emas. Iya toh ibu-ibu? Iya. Jujur mohon toh ibu-ibu. Oh boten, alhamdulillah. Sunnah berarti kalau ini dikatakan sunnah tidak wajib, bukan berarti kita menyepelekan. Orang yang tinggalkan itu merugi. Artinya bagus nanti kita jaga rutin. Dari awal bulan sampai akhir bulan Ramadan kita itu jaga rutin. Kalau ada yang menyatakan, wah Nabi SAW saja tidak menjaga rutin sholat tarawih, Nabi jaga rutin. Namun cuma berjamaahnya, Nabi cuma SAW itu beberapa malam. Tidak dirutinkan 1 bulan penuh, dikarenakan Nabi khawatir kalau sholat tarawih ini dianggap wajib. Namun ketika masa Umar bin Khattab, sholat tarawih dihidupkan lagi. Makanya Umar bin Khattab ketika itu mengatakan, ketika dia menghidupkan sholat tarawih, Umar bin Khattab menyatakan seperti ini, nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu adalah ini. Sebaik-baik bid'ah itu adalah ini. Namun bukan berarti apa yang dikatakan sebaik-baik bid'ah ini adalah ini, kita buat amal-amal baru. Umar bin Khattab cuma menghidupkan saja apa yang sudah Nabi SAW lakukan dahulu. Berarti tidak membuat ajaran baru. Yang dimaksudkan dengan bid'ah dalam perkataan Umar di sini, kata para ulama, yang dimaksudkan bid'ah secara bahasa artinya suatu yang baru saja dihidupkan. Sebagaimana kita kalau menyebut barang-barang yang ada saat ini barang baru, itu namanya bid'ah. Karena secara bahasa, bid'ah itu secara bahasa artinya baru. Namun kalau kita lihat bid'ah menurut pengertian hadis Nabi SAW, seperti beliau katakan, man amila amalan laisa alai amruna fawaradun. Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka kalau bicara masalah bid'ah di sini, yang dimaksudkan adalah bid'ah dalam hal agama, bukan dalam masalah dunia. Itu yang juga dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi intinya di sini kita kembali, sholat tarawih itu bukan wajib, sunnah, namun baiknya tetap terus dijaga. Jangan sampai masjid-masjid itu cuma penuh full di pekan pertama, pekan kedua. Pekan ketiga makin maju. Pekan keempat lebih maju lagi. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Apalagi kalau sudah belajar agama, sudah sering ikut pengajian, lebih tertib lagi dalam masalah sholat, termasuk juga sholat tarawih, insya Allah. Terus yang keempat, sholat ini dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan. Ibu-ibu juga boleh ke masjid, bapak-bapak pergi ke masjid. Namun ibu-ibu pergi ke masjid dengan catatan 3 syarat. 1, menutup aurat. Rukuhnya nggak ditenteng ke masjid. Bukan keluarnya, jilbabnya itu dibuka, pakai baju you can see. Ngertos tak ibu-ibu you can see? Punya baju seperti itu?
Wah, itu dijadikan kain pel mawon, Bu. Itu baju mengundang musibah. Ya, itu baju mengundang musibah itu, you can see itu. Bapak ngerti you can see? Ngerti delok wae. Baju belum jadi. Ke masjid nutup aurat. Jadi sudah pakai rukuh dari rumah. Yang kedua, minta izin pada suami. Apa? Minta izin pada suami. 3, tidak boleh memakai minyak wangi ketika keluar dari rumah. Kok iso orang nganggo minyak wangi? Iso. Kenapa nggak pakai minyak wangi? Aduh ya Allah, ibu-ibu. Coba ibu-ibu ya. Bapak-bapak lagi nongkrong kayak gini. Coba satu wanita lewat saja. Pakai minyak wangi. 500 meter itu masih kecium. Fitnahnya itu luar biasa sekali. Kita numpak mobil, kadang mungkin ada yang naik angkot misalnya ya. Perempuannya sudah turun, namun baunya masih tersisa di situ. Wah, itu masya Allah, itu ayu tenan. Ternyata yang sepuh. Cuma dari bau wanginya loh, coba lihat ini. Makanya Nabi SAW itu katakan, siapa saja di antara wanita yang keluar rumah, termasuk ketika dia pergi ke masjid, dalam keadaan baunya itu dicium oleh laki-laki, bau wanginya dicium oleh laki-laki, Nabi SAW katakan wanita itu wanita zaniyah, wanita pezina. Gelarnya dari Nabi, wanita itu adalah wanita pezina. Ini saya cuma ngomong apa adanya aja loh ini, nggak tak tambah apa-apa loh. Maka memang sifat wanita itu mesti tertutup, ibu-ibu. Contoh, perhiasan tuh nggak usah dipamer-pamer. Gelang, semene loh. Ada yang pakai jilbab cuma tutup sini saja, biar kalungnya ini kelihatan. Yos ngerti, anyar. Berarti 5 gram. Sombong. Gak usah pamer seperti itu. Perhiasan wanita itu asalnya ditutup. Terus berhias ini saya beli untuk siapa? Khusus spesial untuk suami. Ya, coba Bapak tadi bilang apa? Suami. Spesial untuk suami, ibu-ibu seperti itu. Mau beli, mau perhiasan ini silakan minta sama suami. Namun ini cuma jadi perhiasan untuk suami, tidak untuk yang lainnya. Sing tuku wis bojone kok masa untuk yang lain dikasih. Dipamer-pamer ke, wah iki anyar. Ya ngerti anyar mengkilat. Wes ngerti. Enggak perlu dipamer-pamerkan. Paham gak ibu-ibu? Perhiasan itu untuk jenengan sendiri, gak usah sampai ditampakkan. Asalnya perhiasan itu ditutupi. Makanya wanita itu diperintahkan berjilbab. Di antara tujuan jilbab biar tidak diganggu. Kalau ada yang pakai jilbab kok masih diganggu, oh berarti jilbabnya masalah. Bisa jadi super ketat. Tahu super ketat? Kelihatan itu loh. Sampai ini kelihatan montok, yang dibawanya juga seksi kayak gitu. Terus pakai jilbab tujuannya apa? Jilbab itu untuk menutupi, bukan untuk menghiasi. Jilbab itu untuk menutupi. Jadi kalau kelihatan ketat itu jadinya terbuka, bukan ditutup. Maka tujuannya seperti itu. Maka 3 syarat ini ibu-ibu ingat baik-baik. Yang pertama tadi apa? Ketika ke masjid, nutup aurat. Rukuhnya tadi tidak ditenteng, pakai dari rumah. 2, minta izin sama suami. Suami sendiri bukan suami orang. Jangan nanti ada yang punya ini kedekatan dengan laki-laki lain, minta izin sama suami lain lagi. Suami orang nggak boleh. 3, tidak pakai minyak wangi. Ya. Karena fitnahnya, ibu-ibu fitnahnya lebih besar, godaannya lebih besar ibu-ibu. Laki-laki tuh nggak kuat, jujur nggak kuat.
Orang percaya tenan ya. Saya sudah pernah jelaskan suara ibu-ibu kenapa ketika membetulkan bacaan imam tidak pakai subhanallah. Pakai apa kalau ibu-ibu tegur? Negur imam apa? Tepuk punggung telapak tangan. Kenapa tepuk? Kenapa enggak sama dengan laki-laki subhanallah? Coba ibu-ibu bilang subhanallah. Nah, ono sing ayu, ono sing ora toh. Yang ini saya nggak tahu nih, ini wah ini kayaknya ini ayu, padahal sepuh. Suara ini coba lihat, suara saja. Suara saya seperti itu dijaga. Maka memang wanita itu dalam Islam dijaga tertutup. Makin tertutup makin bagus. Sehingga di sini kalau sarankan pada ibu-ibu jilbabnya itu makin lebar, itu berarti dalamnya itu makin tertutup, makin bagus. Terus kalau nggak bisa tuku, sono gratis kok, ya Allah ibu-ibu. Makanya yang ada itu dikasih, kita sengaja cari kayak gitu, biar itu nggak usah mikir-mikir jilbab-jilbab kayak gitu lagi. Saya tahu harganya mahal, ibu-ibu bapak nggak mampu beli. Makanya dikasih yang seperti itu. Ada yang dapat yang anyar toh? Yang tak anyar apa? Alhamdulillah. Walaupun ada yang nggak anyar juga, namun masih layak untuk dipakai. Jadi jilbab itu makin lebar itu makin bagus. Kenapa makin bagus? Makin tertutup. Makin lebar ini bentuk lekuk tubuh itu tidak terlihat. Beda kalau dibuat press. Jilbabnya kecil masih kelihatan. Bawa saja syahwatnya masih tinggi kok. Iya toh bapak ya kan? Iya. Maka lebih lebar itu lebih bagus. Jadi jangan anggap aneh, kok ini tiang warak kok pada jilbabnya lebar-lebar semuanya. Ya terus kenapa? Ya kita ikut tuntunan kan? Iya kan? Tujuannya apa? Biar apa? Lebih menutup aurat. Alasannya cuma itu saja. Lebih ingin menutupi diri. Dan itu akan membuat wanita semakin terjaga. Wanita super mahal sekali loh ini. Makanya daripada kecewa nantinya, ya kecewa nantinya dikarenakan kita itu vulgar dalam berpenampilan, bebas dalam berpenampilan, tidak mau menutup aurat, ujung-ujungnya nanti ada perselingkuhan, perzinahan tinggi. Namun coba kalau kita memperhatikan aurat, semakin kecil perselingkuhan dan perzinahan di tengah-tengah kita. Makanya kalau di Arab itu mau dihitung-hitung, selingkuh sama zina, ya Allah 1 tahun cuma dihitung berapa kasus. Di kita Gunung Kidul coba lihat berapa. Ya, 1 hari ada berita seperti itu kan? Ada. Ya, tidak henti-hentinya seperti itu karena kita terlalu bebas dalam pergaulan, terlalu bebas juga dalam berpenampilan. Terus yang ke-5, Imam Syafi'i, mayoritas ulama Syafi'iyah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa lebih afdol atau lebih utama sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kaum muslimin pun terus-menerus melakukan sholat tarawih secara berjamaah karena itu merupakan syiar Islam yang begitu tampak sehingga serupa dengan sholat Id. Maka sholat tarawih lebih afdol dilakukan berjamaah. Lebih afdol juga kita melakukan sholat berjamaah ini sampai imam itu selesai. Andai imam itu sampai 11 rakaat, maka tunggu selesai sampai 11 rakaat. Kata Nabi SAW, innahu man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang ikut imam sampai imam itu selesai? Siapa yang ikut imam sampai imam itu selesai, maka dicatat baginya sholat semalam penuh. Dicatat baginya sholat semalam penuh. Maka kalau ada yang punya niatan kayak gini, sebagian kita ini seperti ini. Saya mau selesaikan saja 8 rakaat, terus pulang. Karena di malam hari saya ingin lagi sholat tahajud, baru nanti ditutup dengan witir. Saran saya tetap ikut imam sampai imam rampung. Biar dapat apa? Pahala sholat semalam suntuk. Terus kalau saya ingin sholat tahajud lagi, padahal saya sudah tutup dengan witir, masih boleh sholat tahajud walaupun sudah ditutup witir.
Saya ulang, masih boleh sholat tahajud lagi walaupun sudah ditutup witir. Alasan pertama yang jadi pendapat kebanyakan ulama, sholat tarawih termasuk sholat malam tidak dibatasi jumlah rakaat. Tidak dibatasi jumlah rakaat. Yang kedua, untuk sholat tarawih atau sholat malam masih boleh lagi kita tutup witir terus sholat lagi, karena Nabi SAW pernah mencontohkan. Aisyah menyatakan Rasulullah SAW suatu saat pernah sholat malam itu 13 rakaat, sudah tutup witir. Setelah itu Kanjeng Nabi SAW sholat lagi 2 rakaat sambil duduk. Sholat lagi 2 rakaat sambil duduk. Berarti padahal sudah ditutup witir, Nabi SAW masih menambah lagi sholat 2 rakaat. Ini jadi dalil kenapa kita masih boleh lagi sholat tahajud di malam hari, sedangkan tadi sudah ditutup witir. Terus catatannya lagi, yang penting satu malam tidak boleh ada 2 witir. Satu malam tidak boleh ada 2 witir. Karena Nabi SAW menyatakan la witrani fil lail, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Maka cukup dengan witir yang tadi pas taraweh, sholat tahajudnya tidak ditutup lagi dengan witir. Terus 6. Waktu pelaksanaan sholat tarawih adalah antara sholat isya dan sholat subuh. Waktu pelaksanaan sholat tarawih antara sholat isya dan sholat subuh. Jadi isya sampai subuh itu waktunya. Mau dikerjakan jam 9 boleh, mau kerjakan jam 11 boleh, mau kerjakan jam 2 malam juga boleh. Namun yang dicontohkan dari masa para sahabat dulu, sholat tarawih itu biasanya dilakukan di awal malam. Karena kalau diundur itu terlalu berat. Padahal semuanya ingin sholat. Ya, jadinya kalau mau lakukan baiknya itu di awal malam. Terus sholat tarawih dilaksanakan sebelum sholat witir. Jadi tarawih dulu rakaat genap, baru tutup dengan witir rakaat ganjil. Terus lebih utama mengerjakan sholat tarawih bersama imam hingga imam selesai agar mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Lebih utama mengerjakan sholat tarawih bersama imam hingga imam selesai agar mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang 9. Jumlah rakaat sholat tarawih yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 11 rakaat. Beliau tidak pernah lebih daripada itu. Nabi SAW tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Namun lihat keterangan selanjutnya. Masih boleh mengerjakan sholat tarawih lebih daripada 11 rakaat dengan alasan tidak ada pembatasan jumlah rakaat sholat malam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Nabi SAW tadi tidak lebih daripada 11 rakaat, itu beliau lakukan. Namun beliau tidak melarang kalau ada yang lebih daripada 11. Terus rakaat sholat diperbanyak agar sholat malam bisa lebih lama. Rakaat sholat itu diperbanyak cuma dengan tujuan supaya selesainya itu lebih lama. Maka Umar bin Khattab dahulu akhirnya menambah dari 11 dia milih jadi 23. Karena biasanya 11 Nabi SAW, ya kalau saya mau bilang 11 itu Nabi SAW untuk berdiri 1 rakaat, taruhlah kita hitung-hitung, itu sekitar setengah jam. Sa'rokaat berdiri setengah jam. Mampu? Sakit betul? Setengah jam tok loh ini. Berdiri setengah jam. Saya yakin di belakang itu pasti ada yang langsung lari kabur. Ada yang sudah hati-hati loh, ini bisa sholatnya batal juga kalau nggak ada sebab. Ya, itu kadang kadang kan kayak gitu, lihat imam ini lama sekali kok urung ruko. Nggak boleh. Namun Nabi SAW selesainya kayak gitu. Maka Umar itu potong. Dia buat berdirinya jadi separuh. Namun jumlah rakaatnya Umar itu nambah. Maka akhirnya Umar itu melakukan 23 rakaat.
maka 11 atau 23 masih boleh, dengan catatan kalau milih banyak tidak perlu cepat-cepat. Coba kita lanjutkan dulu. Kita diperintahkan memperbanyak sujud, sehingga sholat tarawih dengan 23 rakaat masih dibolehkan. Bahkan dianjurkan oleh jumhur kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama malah menganjurkan yang 23 karena rakaatnya lebih banyak. Karena tujuannya saya nggak mampu berdiri lebih lama, maka saya buat rakaatnya jadi banyak. Namun saya ingatkan, walaupun pilih ini dengan catatan sholatnya tidak boleh cepat, alias harus ada tumanina. Saya pernah lihat di YouTube, bahkan ada video saya juga, saya santumkan video ini. Sholatnya super cepat. Bacaannya kalau mau rukuk, mau tahu cepatnya itu kayak gini. Jadi nadanya kayak gini, turun rukuknya dan nanti sampai sujud sampai bangkit. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah rakaat kedua. Ini nadanya kayak gini. Ini tidak ada selang waktu loh untuk mau baca zikir, nggak ada. Katanya, jarene loh, ini kayak supir truk atau supir mobil, itu katanya makin banter itu makin khusyuk. Katanya kalau makin banter itu dia makin lebih konsen ketika itu. Maka itu katanya alasannya kenapa dibuat super cepat. Ini alasan ngawur. Tidak ada kaitannya kecepatan mobil dengan kecepatan sholat tarwih. Tetap sholat tarwih wajib ada tumanina. Tumanina itu artinya tenang. Kalau menurut sebagian ulama memberikan ibarat minimal baca satu zikir ketika ruku atau ketika sujud. Contoh, saya baca satu zikir, subhanallah, satu zikir saya baca. Kalau ada yang imam, kita baru turun ruku, Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar. Saya baru mau bilang sami Allahu liman hamidah. Oh berarti imamnya terlalu cepat. Baru bilang apa tadi? Sami Allahu liman hamidah. Oh berarti imamnya cepat banget. Terlalu banter ketika itu. Pakai kecepatan RPM, rakaat per menit. Terus solusinya gimana? Tidak boleh berjamaah di belakang imam semacam itu. Ya. Terus kalau nggak ada imam lain bagaimana? Mending sholat di rumah saja daripada di belakang dia. Sholatnya itu masalah. Paham ini? Sudah? Baik. Cukup sampai di situ dulu. Nanti sisanya kita bahas pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Semoga. Mike. Siap, Ustaz. Iya. Ini terutama untuk bapak-bapak. Iya, bapak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya pada Bapak Ustaz, ini tentang doa sesudah sholat tarawih, yaitu zikir sesudah sholat tarawih. Kebanyakan zaman dulu itu sholat sesudah tarawih itu doanya diimami oleh imam, dan itu ditirukan kepada semua para jamaah. Itu bagaimana sebenarnya yang benar tuntunan Rasulullah SAW? Baik. Jawabannya yang itu pertemuan berikut. Ada nanti di poin nomor 16. Saya nggak mau bocorkan, biar besok datang. Terus. Sebentar ya, kalau umumkan dulu ya beberapa pengumuman. Khutbah Jumat nantinya insya Allah saya di Masjid Sudirman Panggang. Pada Jumatan kajian di Masjid Al-Huda Curug Giriwungu Panggang. Kajian malam Sabtu pada maghrib di Masjid Baitur Rahim Tepas. Kajian Ba'da Isya di malam Sabtu itu juga di Baitur Rahim Kelampok Purwosari. Nanti gabungan Widoro, Kelampok, Gumbeng, Karangnongko. Kemudian hari Sabtu, ini yang penting, pengumuman penting.
diundang pada seluruh jamaah untuk mengikuti kajian tabligh akbar hari Sabtu. Besok Sabtu apa? Sabtu Pon. Mulainya ba'da asar kajiannya, namun harus sudah di sini jam 2. Ya, di sini jam 2. Tujuannya biar tidak telat nantinya dan kita tidak kesulitan ngatur-ngatur jamaah. Kemudian biar bisa sholat berjamaah asar berbarengan. Namun aturannya untuk besok, mohon maaf Bapak Ibu-ibu, masjid lantai atas dan lantai bawah khusus untuk laki-laki. Terus ibu-ibu nanti silahkan sholat di lapangan. Nanti tempat ini diatur sesuai dengan arah kiblat. Jenengan mau sholat mau berjamaah dengan ibu-ibu yang lain monggo silahkan. Mau sholat sendiri-sendiri juga silahkan. Karena tadi saya sudah jelaskan ibu-ibu tidak wajib sholat berjamaah. Tempat wudhu nanti di sekitar sini sudah ada rumah-rumah yang nanti ada tulisan toilet DS, itu nanti bisa dipakai untuk tempat wudhu. Sehingga nanti di masjid tidak campur baur lagi untuk laki-laki dan perempuan. Paham gitu? Termasuk juga malam Kamis berikutnya. Karena ada renovasi masjid, sehingga untuk kajian malam Kamis depan, ibu-ibu langsung datang ke lapangan, sholat misanya di sini langsung. Biar tidak campur dengan laki-laki di sana. Ya, biar nanti lantai atas dan lantai bawah itu khusus untuk laki-laki. Jadi tidak ada kloter pertama, kloter kedua lagi. Sudah cukup seperti itu. Kalau datang maghrib masih bisa sholat situ. Namun sholat misa, ibu-ibu nanti ten lapangan. Nanti ada yang dari pelayan yang biasa datang lebih dulu misalnya, dia langsung menuju lapangan sini. Nanti akan diarahkan. Karena ini cuma miring gini aja ke arah kiblat. Miring siku 45 derajat saja itu sudah ke arah kiblat. Termasuk yang kajian tabligh akbar besok, sholat asarnya ibu-ibu cukup lakukan di sini. Nanti tempat ibu-ibu di atas ini, bapak di bawah, yang lainnya di tempat-tempat yang ada di bawah seperti biasa. Yang lainnya di bawah tenda seperti sudah disediakan ini. Jadi paham gak ibu-ibu ya? Aturannya untuk ibu-ibu sholat berjamaah, kalau ada sesama ibu-ibu yang ngimami, ibu-ibu tidak maju ke depan jadi imam seperti laki-laki. Namun imamnya ibu-ibu itu di tengah-tengah shaf. Para sahabat wanita dahulu melakukan sholat berjamaah sesama wanita, sesama ibu-ibu, sing jadi imam niku di tengah. Dan nanti yang lainnya sejajar. Shaf kedua bikin di belakangnya, shaf ketiga bikin lagi di belakangnya seperti itu. Paham nggih? Tidak perlu pakai azan iqomah. Ya, tidak perlu pakai azan iqomah. Ini saya sedikit jelaskan tentang sholat berjamaah seperti itu. Kemudian kajian malam Ahad nanti di Bada Maghrib di Masjid Al-Huda Sawah. Kajian Ahad pagi, bapak-bapak yang Ahad pagi kajian Bulughul Maram dipindah ke Tanjung Sari. Dipindah ke Tanjung Sari di Balai Desa Kemadang. Jam 6 pagi. Jadi nanti yang jamaah yang biasanya dari sini nanti ikut bis. Kalau yang dari tempat lain langsung ke Kemadang. Balai desanya cari sendiri. Kiri jalan. Ngerti jalan itu. Kalau dari utara kiri jalan. Jalannya cari sendiri. Kemudian jam 9 untuk jamaah wara, khusus padukuan wara untuk hari Ahad jam 9 pagi. Diharapkan semuanya hadir untuk mengikuti pengawasan dengan jamaah PHP. PHP itu Persatuan Haji Pogung. Ya, bukan pemberi harapan palsu. Kemudian kajian malam Senin Badang Ngisa khusus untuk padukuan wara di Masjid Nur Hasanah Magir. Nah, tadi untuk pembagian seperti itu nggih. Ibu-ibu besok itu makanya disuruh datang cepat karena mau dibagi gamis. Ya, besok cuma dapat snack karena sudah dibagi gamis, nggak dibagi nasi bungkus. Ya, makanya datangnya cepat. Makin cepat dapat. Telat, mohon maaf. Stok terbatas. Kalau sudah datang belakangan sudah nggak dapat, sudah ma'assalam kata orang Arab, selamat tinggal. Ya, nggak dapat jatah. Ibu-ibu loh ini ibu-ibu. Bapak-bapak, wallahu a'lam. Taib, ada yang tanya tadi apa pertanyaannya? Sudah tanya tadi?
Saya sudah jawab belum? Oh iya, minggu depan. Iya. Pertanyaan berikutnya. Sebentar, Pak Camat coba cari ibu-ibu mau nanya dulu. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengarkan Ustaz ini surat Al-Mulk dikatakan bukan banyak amalannya, tetapi baik amalannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Iya. Nah, terus kalau ada ya bukan kasus ya Ustaz, tapi misalnya di Ustaz membahas soal yasinan keliling di bulan Ruah ini loh Ustaz. Iya. Nah, itu kan tapi di dalamnya juga ada doa tahlil. Iya. Nah, sedangkan yasinan itu kan tidak ada tuntunannya. Iya. Itu bagaimana Ustaz? Apakah hal yang kami lakukan selama ini itu tidak berguna istilahnya atau tertolak amalannya? Tolong berikan kami solusi biar kami tidak bingung atau galau. Terima kasih. Nah, jadi galau berarti kalau begitu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya, Bapak Ibu sekalian, kalau nantinya ada ilmu yang dapat dari sini, jenengan itu terapkan sulit. Pokoknya urusan masing-masing. Yang penting sudah tahu ilmu. Tinggal nanti menyesuaikan, ini saya mau datang nggak, saya sudah paham ilmunya. Kalau memang jenengan nggak ada masalah apa-apa, ya silahkan. Namun kalau ada masalah, kalau ditinggalkan seperti itu, saya tidak tanggung jawab. Itu urusan jenengan. Nanti tinggal ditimbang-timbang maslahat untung masing-masing. Paham nggih? Ya. Mudah-mudahan nggak galau ketika pulang ke rumah. Baik, saya selingi dulu. Ini ada pertanyaan bagus. Ada ilmu klinik untuk menentukan hari, tanggal, kalih bulan. Yang sama untuk melaksanakan pernikahan, hajatan, agar selamat dan juga urusan lancar. Ada kesamaan hari, tanggal, bulan tersebut dari ilmu klinik masyarakat sehingga banjir undangan jadinya mumet ketika itu. Ya. Bagaimana ilmu agama menyikapi hari pernikahan tanpa klinik? Mohon kejelasan tentang hari tersebut. Nah, dalam agama kita itu tidak diajarkan milih-milih hari untuk lakukan hajatan-hajatan. Jenengan biasanya hitung-hitung hari itu pakai ilmu apa? Bapak, ilmu apa? Primbon. Angkanya pakai angka apa? Nanti kan dicocokkan kan? Ini kalau salah nanti dibetulkan. Karena saya ini bukan asalnya dari dukun, bukan asalnya dari paranormal, ya, bukan asalnya orang pintar. Saya cuma tahu saja. Ada yang wetonnya untuk Kamis Pon ada sendiri kan angkanya kan? Ini biasanya sepuh-sepuh ini paham. Ada yang lahiran Jumat Legi, itu nanti wetonnya dihitung. Kemudian nanti di jumlah. Tinggal nanti ada pembagiannya. Ada yang dibagi 5, ada yang dibagi 4, ada yang dibagi 3. Itu nanti ada ramalannya sendiri-sendiri. Kalau baginya hasilnya gini, ini nasibnya kayak gini. Baginya hasilnya kayak gini, nasibnya kayak gini juga. Akhirnya kalau nggak cocok perlu diruat. Dalam Islam tidak kenal seperti itu. Semua hari itu baik dalam agama Islam. Yang penting kalau mau buat undangan biar orang datang, ya ada hari libur. Sudah itu saja. Nggak perlu sampai hitung-hitung. Kadang hitungnya seminggu. Hitungannya berapa lama kalau hitung-hitung hari? Ada yang sampai seminggu nggak? Ada. Jujur aja nih bapak-bapak. Iya toh? Ada. Ada yang sampai sebulan tuh belum rampung-rampung juga. Intinya Islam tidak kenal seperti itu. Semua hari kita anggap itu baik. Tidak ada hari yang kita anggap itu sebagai hari-hari sial. Karena hari itu Allah yang ngatur. Kita mencela waktu, kita mencela hari, sama saja mencela Allah yang mengatur hari. Di mana Allah membolak-balikan hari setiap harinya. Malam siang, malam siang, malam siang. Allah yang ngatur. Maka kalau ada yang menjelekkan hari seperti ini, sama saja dia itu menjelekkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau aman tidak pakai hitung-hitung seperti itu. Kalau orang tua masih seperti itu gimana? Orang tua dinasehati, didakwahi. Apa benar malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi sekali dan sekarang kita tinggal memperingatinya saja? Tidak. Lailatul Qadar itu akan berulang setiap malam. Lailatul Qadar
terjadi di masa Nabi SAW, berulang lagi tahun berikutnya, berulang lagi sampai zaman ini. Namun Lailatul Qadar tidak dibocorkan pada malam tertentu. Coba kalau Allah memberitahu kita Lailatul Qadar pada malam 17. Masjid diisi pada tanggal berapa berarti? Setelah itu selain hari itu kosong, belum. Karena sudah dapat Lailatul Qadar kemarin. Itulah rahasianya kenapa Lailatul Qadar tidak Allah bocorkan. Namun setiap tahunnya itu akan berulang. Setiap tahunnya Lailatul Qadar itu akan berulang. Tandanya bagaimana? Gak usah cari tanda. Jenengan cari-cari tanda gak mau ibadah. Wah, tandanya kok ora pas. Nah itu kan jadi gak pas, jadi gak mau ibadah. Tanda Lailatul Qadar kata Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, beliau katakan Lailatul Qadar tandanya itu diketahui setelah muncul. Malamnya terjadi, pagi harinya baru ketahuan tandanya itu apa. Untuk tahu tandanya ini mesti memiliki buku. Bukunya nanti insya Allah semua nanti dapat gratis. Buku Ramadan bersama Nabi. Namun baru akhir Ramadan ini, akhir ruah ini baru nanti dikasih. Karena tunggu dari penerbit belum rampung semuanya. Ya, tanda-tandanya nanti ada di situ. Tanda malam Lailatul Qadar. Ini kita belum masuk sampai Lailatul Qadar, baru sholat tarawih. Ada lagi? Bapak-bapak dulu, Bapak. Ada Ustaz. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di belakang apa di depan saya? Oh, di bawah, monggo. Mohon penjelasan Ustaz, tadi Pak Ustaz menjelaskan tentang berdoa ini terjadi di kalangan kita, yaitu tidak jahar tapi juga tidak sirri. Dalam artian di batin Ustaz ini bagaimana? Mohon penjelasan. Itu doa ketika kapan? Baik sholat maupun setelah sholat. Ya seperti itu dituntunkan. Yang penting zikir atau doa yang kita baca itu minimal kita baca, disebut baca mulutnya gerak, tidak dibatin. Sama seperti jenengan moco Al-Fatihah itu tidak dibatin. Kalau dibatin gak dianggap. Contoh misalnya bacanya dibatin gimana? Mulutnya cuma mingkem saja. Ini baca gak ini? Enggak baca. Enggak dianggap. Bacaan di batin itu enggak dianggap. Kata Imam Nawawi, minimal mulutnya gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi diri sendiri dia dengar. Mulutnya gerak. Enggak mingkem. Mingkem kan gini kan? Apa ini sambil gerak di dalam? Enggak kan? Enggak. Jadi mulutnya itu minimal gerak seperti itu. Ya, jadi itu yang dimaksud tadi dengan doa dan zikir. Ibu-ibu ada? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya dan diterangkan oleh Pak Ustaz berupa kaitannya dengan wangi-wangi, bahwa ibu-ibu tidak boleh pakai wangi-wangian Ketika keluar rumah. Kalau di rumah dengan suami boleh, wajib. Terus. Di sini yang akan saya tanyakan, kami terbiasa masukkan pakaian ke laundry, Pak. Keluar Terus. dari laundry itu sudah wanginya luar biasa. Terus. Bagaimana boleh dipakai untuk masjid atau tidak? Baik. Ketika itu pakaian ini kalau misalnya jalan ya, itu kecium nggak? Kalau enggak bau normal biasa nggak masalah, Bu. Ya. Dan biasanya juga nggak sengat banget kok, paling cuma kayak gitu aja baunya kan. Oh, orang tahu oh itu bau laundry. Iya kan paling kayak gitu kan? Oh, itu bau laundry. Untuk wangi-wangi aja sudah standar-standar semuanya, laundry semuanya sama seperti itu. Ya. Jadi yang ini insya Allah tidak terlalu terlarang seperti yang tadi. Ya. Ketika saya ke masjid, sholat tahiyatul masjid, baru mendapat 1 rakaat sudah dikumandangkan qoma. Bagaimana saya harus menyelesaikan atau bagaimana mohon penjelasannya? Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW mengatakan tidak ada sholat sunnah lagi ketika sudah berkumandang iqamah. Tidak ada lagi sholat sunnah ketika sudah berkumandang iqamah kecuali nantinya sholat wajib saja. Maka jenengan di sini perlu timbang-timbang. Ini termasuk bapak-bapak juga kalau ke masjid seperti ini ya. Kadang ini tidak dipahami. Kadang mau lanjut saja. Kalau sudah iqamah nanti dilihat. Kita baru mulai sholat. Kalau mulai sholat saran saya batalkan. Saya turunkan tangan sudah masuk ke soft. Namun kalau kita sudah di akhir sholat lagi tahiyat akhir, ya lanjutkan. Itu bisa dirampungkan. Namun kalau baru Allahu Akbar langsung muazin Allahu Akbar asyhadu alla ilaha illallah. Oh berarti sudah harus dihentikan. Batalkan sholatnya tadi. Sebagian jamaah nggak paham seperti ini. Mau lanjut saja. Sudah dapat 1 rakaat. Kira-kira telat nggak nanti kalau imam itu mulai takbir? Kita takbiratul ihram telat nggak? Kalau telat baiknya batalkan. Biar dapat takbiratul ihram bersama imam. Karena keutamaan dapat takbiratul ihram itu ada. Kalau jenengan ini kalau bapak-bapak yang saya bahas. Kalau ibu-ibu tidak lakukan ini pun tidak masalah. Bisa dapat amalan yang lainnya. Bapak-bapak kalau dapat takbiratul ihram selama 40 hari bersama imam. Tidak luput 1 hari pun. Berapa sholat berarti? 40 ping 5. 200 sholat orang tahu absen loh bapak. Dan gak telat. Dapat takbiratul ihram pertama bersama imam. Maka akan selamat dari siksa neraka dan dia juga selamat dari sifat kemunafikan. Diingat ini baik-baik. Taib. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian, cobaan, kali azab. Bapak-bapak ada di belakang? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masyarakat kita Pak Ustaz, yaitu di Jahili Musa, itu kebiasaannya atau tradisinya pada bulan Ruah ini adalah ada tahlil keliling. Mulai 1 RT itu dari rumah A bikin terus sampai akhir bulan. Nah karena itu tuntunan nggak ada. Saya nggak ikut sehingga kami dibutuhkan oleh warga. Satu, yang kedua kalinya, pada hari-hari tertentu tanggal tertentu pada bulan Ruah ini itu ada syukuran katanya bahwa makanan ke Pak Buku bersama-sama kemudian nanti telah dituai oleh Pak Rais bahwa pulang lagi. Nah saya nggak ikut. Itu namanya apa? Sumuran? Syukuran. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tadi kaitannya dengan bulan Ruah. Ya intinya tidak ada amalan-amalan tertentu yang diajarkan dalam agama kita. Sehingga untuk masalah ini bagaimana? Kalau jenengan itu jadi tokoh dan pendapatnya bisa diperhatikan, kemudian untuk memberi contoh pada yang lain. Kalau jenengan mau tinggalkan seperti itu supaya yang lainnya itu sadar, maka silakan seperti itu. Resikonya memang jenengan nanti akan dikucilkan. Namun kalau bukan jadi tokoh, nah ini nanti timbang-timbang. Manfaatnya nanti gimana nih? Saya mau tinggalkan langsung ataukah tidak? Nah ini mesti ditimbang-timbang. Nanti jenengan posisikan diri sebagai apa di situ. Ya. Namun saran saya kalau ini tidak bisa dilakukan, hal yang lain itu dibantu. Contoh misalnya untuk ngurus orang meninggal, datang ke situ untuk layat, kemudian sholatkan. Ya. Kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan di kampung atau di desa atau di padukuhan itu bisa tetap ikut. Cukup yang bermasalah saja yang tidak diikuti. Terus tadi tentang syukuran urwahan tadi, ya intinya ada makanan yang dibacain nanti di apa istilahnya? Japani ya. Hah? Diruain. Dibawa pulang lagi. Intinya penghususan pada bulan Ruah seperti ini tidak ada, sehingga tidak perlu membuat syukuran-syukuran semacam itu.
Adapun tentang ujian, cobaan, azab, ingat orang mukmin nanti dibedakan dengan orang yang berbuat maksiat. Kalau orang yang berbuat maksiat, dia itu dapat musibah, bisa jadi itu adalah musibah yang disegerakan di dunia sebelum dapat siksa di akhirat. Ya, dia sering minum minuman keras, kemudian Allah timpakan dia itu penyakit berat. Maka ini bisa jadi kalau Allah timpakan dia penyakit, ini adalah azab atau siksa bagi dirinya. Namun kalau itu orang beriman, tujuan Allah itu memberikan musibah ada dua tujuan. Yang pertama, Allah beri musibah kepada kita untuk meninggikan derajat. Diberi ujian, diberikan cobaan untuk meninggikan derajat. Yang kedua, untuk menghapus dosa. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, ada keadaan ketika orang itu meninggal dunia, ada yang meninggal dunia dalam keadaan dahinya ini berkeringat. Pernah lihat nggak seperti ibu-ibu? Dahinya berkeringat. Kata para ulama, keadaan seperti itu tanda husnul khotimah. Keadaan seperti itu tanda husnul khotimah. Di antara sebabnya kata para ulama, ini menunjukkan keadaan dia ketika mati itu berat, ujiannya itu berat. Ini untuk menghapuskan dosa-dosanya sehingga ketika mati dia itu bersih dari dosa. Sehingga ketika mati dia itu bersih dari dosa. Maka cobaan tadi ini untuk menghapuskan dosa. Ada tadi yang kita sebut ujian untuk meninggikan derajat. Maka untuk orang beriman dua kemungkinan ini, derajatnya ditinggikan, ya, atau tadi dosa-dosanya itu diampuni. Sedangkan kalau untuk ahli maksiat, kalau dapat musibah itu bukan ujian, namun itu adalah azab atau siksa. Namun kita kalau menyingkapi ada orang yang kena musibah, jangan langsung suuzon. Wah, ini jangan-jangan ini dosanya itu banyak sehingga banyak penyakit yang Allah itu timpakan. Belum tentu. Namun bagi diri kita sikapi semacam tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami ingatkan kajian tablik akbar nggih. Sabtu pon besok kajiannya jam berapa? Badang ngasar nggih. Namun jam 2 sudah di sini akan dibagikan paket baju layak pakai untuk ibu-ibu yang datang. Maka diharapkan bisa datang lebih awal. Nanti kita sholat asar di sini. Mohon ibu-ibu bisa bawa rukuh. Ya, mohon ibu-ibu bawa rukuh masing-masing, nggak bergantung dengan rukuh di sini atau bergantung pada rukuh orang lain. Ya, sehingga sholatnya asar nanti bisa lancar. Demikian kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.